Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengupas tuntas agar kita terhindar dari kejelekan jin dan manusia, dan juga kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan buku amal catatan kita dengan menggunakan tangan kanan, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, faslun fi fadilati sholat lirraf'i azabil qabri. Fasal ini menjelaskan tentang fadilahnya sholat yang bisa mengangkat siksa kubur. An Abdullah bin Husain an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini yaqra'u fi ikhdahima akhirul furqan min tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja hatta yahtimus surat thumma ya'khudhu fi saniyah fayaqra'u fiha ba'dal fatihah min awal suratil mu'min hatta yablaw fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rak'ataini yaqra'u fi ikhdahima akhirul furqan, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, di mana pada rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah dia membaca akhir surat Al-Furqan ayat 61 hingga 77, yaitu tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, hingga akhir ayat daripada surat Al-Furqan. Kemudian pada rakaat kedua membaca setelah Fatihah yaitu surat Mukmin, awal daripada surat Mukmin yaitu ayat 1 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fa innahu ya'munu sirrul jinni wal insi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah keamanan dari kejelekan jin dan manusia. Allah akan memberikan rasa aman damai dalam dirinya dan keluarganya ketika ia melaksanakan sholat 2 rakaat, diawali dengan surat. Rakaat pertama yaitu surat Al-Furqan ayat 61 hingga 77, dan rakaat
kedua yaitu setelah membaca Fatihah, yaitu dengan membaca surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 14, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah kedamaian dalam keluarganya. Betapapun orang yang ingin menjatuhkan dirinya dengan menyuruh jin dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi orang-orang yang rajin sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Furqan dan surat Al-Mu'min tadi. Hidup di dalam dunia yang diinginkan oleh kita semua adalah keamanan, kedamaian. Karena dengan damainya kehidupan kita, maka kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berada dalam diri kita. Kedamaian inilah yang akan menjadi tonggak di dalam kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketenangan jiwa, kedamaian di dalam rumah dan keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita mengembangkan sholat sunnah 2 rakaat tadi yang dilakukan di waktu malam. Kita bangun untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Agar apa? Agar kedamaian dalam diri kita senantiasa berada dalam diri kita. Kedamaian hidup kita akan selalu ada manakala kita selalu membangun sholatnya pas sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasta'inu bis-sabri wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya adalah 2, sabar dan sholat. Sabar dan sholat ini sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk? Orang yang menyangka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kehidupannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam segala gerak kehidupannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan punya keyakinan bahwasanya besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan menanamkan sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa kehidupan kita ada yang mengawasinya, sehingga amal yang kita lakukan adalah amal soleh. Amal yang kita lakukan adalah amal soleh. Ketika sudah kesolehan itu berada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kejelekan-kejelekan jin dan manusia. Kenapa kejelekan jin dan manusia? Terkadang orang yang hasud kepada diri kita menyuruh orang untuk menjatuhkannya dengan menyuruh dukun-dukun untuk mengundang jin dan menghantarkan kejelekan kepada orang itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa aman bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah Fatihah, membaca surat Al-Furqan ayat 61 sampai 77 dan membaca surat Al-Mu'min pada rakaat kedua dengan membaca
ayat 1 sampai ayat 14. Kemudian yang kedua, wa yu'ta kitabahu biyaminihi yaumal qiyamah. Allah akan memberikan buku catatan amal perbuatan kita di dunia. Kita menerimanya dengan kedua tangan kanan kita. Ingatlah bahwa setiap gerak kehidupan kita ada yang mengawasi. Setiap gerak kehidupan kita ada yang malaikat mendampingi. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan ada malaikat yang mencatat keburukan. Dimanapun kita berada, maka kedua malaikat tersebut selalu mengintil kita. Sampai kita ditutup, ketika kita dicabut nafasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menerima buku catatan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan ini adalah merupakan ciri daripada orang yang beriman. Wa ya'munu min 'adzabil qabr, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kehidupan di alam kubur ada dua kehidupan, ada kenikmatan dan ada kesengsaraan di dalam kubur. Ada siksaan di dalam kubur. Tapi bagi orang yang mempunyai kenikmatan di dalam kuburnya, maka dia tidur bagaikan tidurnya pengantin baru, alias sebentar menunggu fase kiamat. Ketika kiamat, manusia dibangkitkan kembali, dan disitulah amal perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan buku catatannya. Setiap manusia akan diberikan buku catatan amal perbuatan ketika hidup di alam dunia, dan Allah akan memberikan catatan kita dan menerimanya dengan tangan kanan, dan Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, begitu ampuhnya khasiat daripada sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca ayat 61 daripada surat Al-Furqan hingga ayat 77, dan juga diawali rakaat kedua dengan membaca surat Al-Mu'min dan juga sampai ayat 14. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Cuman manusianya saja yang kadang-kadang tidak peka, kadang-kadang tidak bisa membaca isyarat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bisa membaca isyarat-isyarat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kekotoran hatinya. Karena kekotoran hatinya. Dia jarang berzikir, dia jarang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia suka menggunjing orang, suka hasud kepada orang, dia suka menjelek-jelekan orang lain, dia suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kesalahan di dalam dirinya ia tidak pernah koreksi. Padahal Islam menganjurkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasib, koreksilah diri sendiri sebelum engkau dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat beruntung bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberikan sebagai macam kemuliaan-kemuliaan yang harus kita lakukan sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa minal faraghil akbar, dan Allah akan menjaga kita, menyelamatkan kita dari kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada rasa khawatir di dalam diri kita. Kebanyakan di dalam diri kita, kebanyakan dalam manusia sekarang ini banyak sekali kagetnya luar biasa bahkan dalam sesuatu. Tetapi Allah akan senantiasa menyelamatkan kita dari rasa khawatir, dari kekhawatiran itu. Allah akan menjaga kita, Allah akan menyelamatkan kita sehingga rasa khawatir dalam mengarungi kehidupan ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga rasa keamanan, sehingga rasa kenyamanan kita terasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sebuah janji kepada kita, wa ya'mun min adzabil qabri wa minal faragh wa minal faza'il akbar wa ya'lamu Allahul kitab. Allah akan mengajarkan kepada kita sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan kita mendapatkannya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya kita hidup di alam dunia ini diperintahkan oleh Allah agar mampu menguasai ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, maka kuasailah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut akan kita peroleh dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan ada keimanan di dalam diri kita. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak adanya keimanan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, maka Allah tidak akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Nah, dengan keilmuan inilah kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun syafi'an. Kita disuruh oleh agama untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu pengetahuan kita akan memberikan sebuah kemanfaatan kepada orang lain, dan ini yang akan dicatat sebagai amal soleh kita. Ini yang akan menjadi buku catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatanazza'u minhul faqri, dan Allah akan menghilangkan sifat fakir di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui, kadzal faqru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran akan mendekatkan seseorang kepada kekufuran.
Sifat fakir di dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan sebuah rezeki yang sangat cukup, rezeki yang barokah. Keberkahan rezeki di dalam kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita mampu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah membaca Fatihah, diawali dengan membaca surat Al-Furqan ayat 61 hingga 77 dan juga ayat Al-Mu'min rakaat kedua dengan membaca surat ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kefakiran di dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang berkata, ya Allah, kita uripe fakir baik, kita uripe miskin baik. Yang sirai di gelem sholat, sholat sunnah 2 rakaat diawali kelawan maca surat Al-Furqan ayat 61 sampai ayat 77 beli gelem ngomongnya kedawaan. Wonge uripe ngeluh bae. Oleh karena itu, ketika kita pengen kefakiran di dalam diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayo kita hidupkan malam kita dengan sholat 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat inilah Allah akan menyelamatkan kita dari segala-galanya, dari kefakiran. Semoga Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan kita dalam kehidupannya sehingga kita berjalan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al nuran fi qalbihi. Kemudian Allah akan memberikan sebuah cahaya di dalam hatinya. Cahaya di dalam hatinya, padahal kita ketahui innal fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadatil jasad ala wa hiya alqa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, di mana kalau darah tersebut baik maka baiklah perilaku manusia. Apabila darah tersebut jelek, maka jeleklah perbuatan manusia. Allah akan memberikan nur, Allah akan memberikan cahaya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, sehingga perilaku yang kita lakukan adalah perilaku orang-orang soleh yang menggunakan akhlakul karimah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kepada kita bahwasanya hati kita akan diberikan oleh cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahzanu idza hajaran nas. Dan kita diberikan oleh Allah tidak ada rasa kesusahan ketika orang lain merasa susah. Kita tidak. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah beserta kita. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang dapat diraih bagi orang-orang yang gemar melaksanakan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar sholat sunnah 2 rakaat, sehingga kita hidupnya di dunia menjadi kehidupan yang enak di dunia dan juga di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.